Shalom umat Tuhan, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya mengupload satu video yang saya potong-potong, yakni dialog antara Dondi Tan dengan Om Pendeta Christian Retraubun dari Maluku Tenggara, dari Pulau K, saudara-saudara. Dan waktu saya menonton 4 hari yang lalu video ini, saya sangat-sangat kagum, ya, keren. Om Pendeta Chris sangat keren, ya. Karena saya belum pernah berjumpa dengan satu pendeta pun di Indonesia yang ada di media sosial yang berani menghampiri seorang, ya, yang mungkin agak terkenal seperti Dondi Tan dari kalangan Islam, yang beliau datangi dan beliau itu benar-benar mau menginjili Dondi Tan. Ya, salah satu perkataan statement yang Alkitabiah yang dikatakan oleh Om Pendeta Chris, yakni orang selamat dulu atau mengalami kelahiran baru dulu atau percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus dulu, baru bisa belajar dan memahami kebenaran. Waktu saya dengarkan ini, saudara-saudara, saya sangat-sangat benar-benar mendapatkan satu semangat yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Om Pendeta Chris, karena itu statement yang sangat powerful, saudara-saudara. Secara teologi beliau terbatas. Kalau saudara nonton dialog antara Om Chris dengan Dondi Tan, beliau sangat terbatas, ya. Tetapi secara mengetahui Alkitab, secara dia itu bisa menjelaskan apa yang ada di Alkitab, itu sesuatu yang dahsyat, saudara. Powerful, sangat memberkati. Coba saudara dengarkan apa yang disampaikan oleh Om Pendeta Christian Retraubun ini. Pendeta ini bilang bahwa kita harus selamat dulu, baru selanjutnya mempelajari pengetahuan kebenaran. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman, kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman, mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat 13 sampai 15, ya. Mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit naik ke surga. Segala dosa sudah dihapus lunas. Nah, itu dulu. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah, itu yang tadi Pak Dondi katakan, itu masuk dalam kategori kedua, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama ialah harus selamat dulu. Ya, saudara sudah dengar apa yang disampaikan oleh beliau itu betul. Seseorang tidak akan pernah percaya kepada Yesus, seseorang tidak akan pernah percaya kepada Alkitab, seseorang tidak akan pernah mengakui bahwa Kristen adalah agama yang sejati kalau dia itu belum diselamatkan, kalau dia itu belum bertobat, kalau dia itu belum lahir baru. Ini sama seperti orang-orang di Alkitab yang benar-benar mereka adalah contoh-contoh daripada pribadi-pribadi yang di dalam kehidupan mereka, ya, di mata mereka, ya, itu masih ada selubung, ya, yang belum itu diangkat terlepas, sehingga mereka itu belum mengetahui tentang yang namanya kebenaran yang sejati. Salah satu contohnya adalah dulu seorang yang bernama Saulus yang diubah oleh Tuhan menjadi Rasul Paulus. Dia adalah orang yang sangat benci kepada Kristus dan orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya, Alkitab mencatat dia seorang Farisi yang sangat ketat memelihara hukum adat istiadat orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang yang diajar oleh seorang ahli Taurat yang bernama Gamaliel, seorang guru besar ahli Taurat yang sangat-sangat berpengaruh dan disegani pada zaman itu. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia belum bertobat, dia belum selamat, dia belum mengalami kelahiran baru, dia itu tidak pernah memahami kebenaran. Tidak akan pernah. Sehingga waktu Stefanus itu dibunuh, dia adalah salah seorang rohaniawan muda Yahudi pada waktu itu yang menyetujui bahwa Stefanus itu layak atau pantas dihukum mati. Padahal kalau saudara dengarkan khotbah daripada Stefanus, dia menjelaskan dari zaman Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka mendengarkan khotbah itu, termasuk Rasul Paulus, ya, hati mereka panas mendidih, saudara. Mereka menggertakkan gigi mereka dan akhirnya mereka sepakat ambil keputusan untuk merajam Stefanus sampai mati. Dan
Saulus yang diubah oleh Tuhan menjadi Paulus, dia adalah orang yang menyetujui bahwa Stefanus itu layak mati. Tetapi ketika dia pergi menuju Damsyik, dia membawa surat kuasa daripada tua-tua Yahudi, imam-imam kepala. Sebelum dia masuk ke kota Damsyik, justru dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang menampakkan dirinya dengan sarana cahaya yang begitu terang melebihi daripada matahari. Dia rebah dan akhirnya suara yang berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Maka Saulus berkata, "Apakah engkau Tuhan?" Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saudara lihat, sejak saat itu dia mengalami kelahiran baru. Dia dibaptis, dia menyerahkan diri percaya kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat, saat itu pun juga dia memberitakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita akan lihat firman Tuhan ya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Saudara perhatikan firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua ayatnya yang ke-19b sampai ayatnya yang ke-22. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara perhatikan, perubahan 180 derajat terjadi dalam kehidupan orang yang sangat jahat, kejam, penghujat. Namanya adalah Rasul Paulus. Ya, dia diubah dari Saulus menjadi Paulus. Sebelum dia mengalami Kristus, dia tidak pernah terbuka untuk kebenaran. Hatinya keras. Ya, benci dengan kebenaran. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, saudara perhatikan, langsung dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi orang di luar Kristen, agama apapun, ya, kalau mereka belum mengalami Kristus secara pribadi, belum bertobat, belum lahir baru, belum selamat, mereka tidak akan pernah percaya kepada pemberitaan Injil yang di dalamnya berisikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, seperti yang disampaikan oleh Om Pendeta Kris. Mereka tidak akan percaya. Tetapi ketika mereka mengalami Kristus, maka mereka akan diubahkan. Selubung di mata mereka, ya, itu akan diangkat dan mereka akan melihat bahwa ternyata kebenaran yang sesungguhnya adalah Injil. Di mana Injil itu memberitakan tentang Yesus yang sudah mati dikuburkan tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia menampakkan diri selama 40 hari, dia sudah naik ke sorga. Dan dia akan berjanji datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab berkata, ayat yang ke-21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Wow, haleluya saudara-saudara. Ini dahsyat luar biasa. Jadi orang akan bisa mengenal kebenaran, orang akan bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, orang akan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah kalau dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia sudah selamat dulu baru dia bisa memahami. Rasul Paulus kurang pintar apa saudara-saudara? Dia sangat cerdas. Angkatan-angkatan sebaya dia, ya, yang ada di dalam golongan Farisi. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dibandingkan dengan Rasul Paulus. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ketika dia belum mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus, ya, pengetahuan dia itu adalah pengetahuan yang hanya mengandalkan hikmat manusia. Tidak mengandalkan hikmat dari Allah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka dia dipenuhi dengan hikmat Allah. Dia diterangi dengan kebenaran Injil. Akhirnya dia berani dan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Mesias. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Bunyinya adalah, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lihat tuh, waktu dia belum mengalami Kristus, belum selamat, belum bertobat, belum lahir baru, dia menilai Kristus itu secara manusia. Makanya dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Mesias, Yesus itu bukan anak Allah, Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu bukanlah Allah. Karena memang pengetahuan hikmat manusia dia, ya, itu tidak akan pernah bisa menjangkau Allah yang begitu ilahi, yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami pertobatan, dia katakan di ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seseorang menjadi ciptaan yang baru, dia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat satu-satunya. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Om Pendeta Chris, ya. Itu satu statement yang powerful, ya, memberkati saya, dan saya yakin orang-orang Kristen di seluruh Indonesia atau yang di seluruh dunia yang menonton, ya, di YouTube atau di TikTok atau di media sosial, apa yang disampaikan oleh Om Pendeta Chris ini, itu adalah satu statement yang sangat-sangat sentral di dalam iman Kristen, saudara-saudara. Puji Tuhan, ini tanggapan singkat dari saya, kiranya memberkati saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kesempatan untuk saudara percaya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah besok di hari Minggu. Tuhan memberkati.